Gue jalan nih lewat jalur yang 3 cabang itu, tapi gue ke arah tengah. Bung Jalak masih ada di depan, samar-samar gue lihat. Temen-temen gue juga lihat semua. Itu kebetulan gue di depan sama si Joko. Nah, yang lain di belakang semua nih. Gue lagi jalan, kan jalur Merbau kan gini, ya, terjal banget. Gue jalan nih, pas gue lagi ngelangkah, gue lihat kok ke atas, apaan itu ya? Gede banget, sosok pendaki. Gede banget Cila. Pakai pakaiannya nih ala kadar pendaki gitu, gimana sih? Pakai carrier juga gede banget itu. Si Joko kan samping gue nih, itu sama-sama di kabut gede banget tuh. Gue lihat, gue lagi jalan gitu kan, apaan tuh gede banget ya? Gue ngeliat ke si Joko nih, Joko, lihat, gue bilang gitu, apaan itu? Gede banget. Oh jadi nggak cuma Bang Wildan aja? Sontak iya, aja gitu ya. Tiba-tiba aja, habis gue ngopi, emang keadaannya sepi, dia aja kabut turun tiba-tiba. Itu kabut bener-bener tebel Cila. Jarak pandang juga ya sekitar 2 meter lah gitu. Turun itu bener-bener turun. Gua nggak tahu juga, entah ada ucapan gua sama teman-teman gua yang salah gitu kan, atau ada sikap yang salah. Soalnya pas gua dari bawah itu bener-bener cerah. Ya apa namanya, ciri-ciri mau hujan gitu juga nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama gue Syairah. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Nah, di video kali ini gue lagi kedatangan narasumber dari Sandiakala Official. Nah, kita langsung sapa aja nih. Bang Wildan, gimana kabarnya? Sila, alhamdulillah baik. Oke, Bang Wildan mau ceritain pengalaman mistis di mana nih? Di Gunung Merbabu tahun 2018. Apa aja nih yang Bang Wildan alamin di sana? Ini sih bisa dibilang ya misteri sih, ya, bukan lebih ke mistisnya. Di Gunung Merbabu ini gue sempat ngalamin ada salah satu sosok yang gue lihat itu pas gue lagi nginjak tuh pos 3 Gunung Merbabu. Itu kan kebetulan pos 3 Gunung Merbabu kan jalurnya ya 60 derajat Cila ya kan. Pas gue lagi jalan itu kabut turun tuh tiba-tiba. Gue juga nggak tahu kenapa, atau ada salah kata atau salah ucap ya kan. Gue jalan, gue ngeliat jalur 3 bercabang. Nah pas gue lagi jalan lagi itu ada salah satu sosok serupa pendaki, gede, tinggi, besar gitu, pakai carrier. Pas di jalur dia lagi naik. Nah kebetulan yang anehnya, sebelum gue berangkat gue mimpi sama yang gue lihat di mimpi gue, sosok yang gue lihat di pos 3 itu. Oh jadi kejadian? Iya, gue juga masih bingung, aneh segala macam. Oke, nah sebelum gue lanjut ke videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Bang Wildan, bisa diceritain sedikit nih isi dari channel YouTube Sandiakala Official? Sebelumnya terima kasih banyak nih Cila udah ngizinin gue buat numpang repotin istilahnya. Sandiakala Official ya sama pembahasannya tentang pendakian, horor di pendakian, ada juga di Urban Legend. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Oke, langsung dimulai aja nih ceritanya Bang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu awal gue naik Cila ya ke Gunung Merbabu tahun 2018. Itu gue awal mula gue ngerancanain ke gunung itu nih, awalnya gue lagi ngumpul-ngumpul lah gitu sama teman-teman gue kan.
gue ngumpul nih bareng-bareng gitu. Nah ada omongan, nanjak yuk, kemana nih? Gunung Merbabu kali ya, Jawa Tengah. Temen gue yang bilang kayak gitu. Boleh tuh. Akhirnya nih pada mau kan tuh ke Merbabu. Nah di situ yang fix banget gitu ya, berangkat tuh ada 5 orang Cila. Kebetulan namanya gua, Joko, Bagol, Alan, sama Dablang. Oh, berlima. Ya berlima. Nah si Alan ini kebetulan abang sepupu gua, tinggalnya di Kalibata. Kalau gua kan dari Depok, jadi kita berangkat misah tuh. Iya. Akhirnya kita ngerembukin tanggal segala macem, nentuin apa namanya, kita mau naik apa aja nih gitu. Udah sepakat tanggal sekian, gue lupa pokoknya waktu itu bulan Agustus 2018 ya. Nah singkat cerita, akhirnya gue udah nentuin tanggal nih di hari H-1 gitu gue berangkat. Itu gue lagi packing di rumah Cila. Gue lagi packing alat biasa lah ya kan. Kebetulan waktu itu packing juga di rumah gue pribadi. Gue lagi packing, udah kelar dari itu gue packing, malamnya gue tidur nih. Gue tidur malamnya, emang tuh pas lagi gue packing, kebetulan gue ngeliat di sebelah lemari gue, kan kebetulan lemari babeh gue ya. Gue ngeliat sorban hijau. Sorban warna hijau punya babeh gue. Di situ ada keinginan hati gue gitu, buat bawa sorban itu. Tapi emang gue di situ baru keinginan gue belum berani ngomong, belum berani izin kalau gue mau bawa sorban itu. Gue baru ada keinginan hati doang lah gitu kan. Akhirnya gue udah beres packing nih, gue tidur malam itu. Nah pas gue tidur, di dalam tidur gue ini gue sempet mimpi. Gue lihat nih ya di dalam tidur gue, gelap tuh, suasana gelap. Gue nggak tahu itu di mana kan, tapi di situ ada satu sosok yang tinggi, besar lah gitu ya, bukan wajarnya manusia, tapi dia pakaiannya ala kadar pendaki. Nih lagi kayak gini nih ngeliatin gue. Cuma itu suasananya gelap, gue nggak tahu di mana. Akhirnya gue nggak terlalu gue pikirin, cuma gue penasaran kenapa gue mimpi kayak gini, gue bilang gitu kan. Gue tidur tuh, nah gue bangun pagi nih. Gue bangun pagi, gue beraniin buat ngomong ke babeh gue kalau gue mau bawa sorban hijau punya dia. Alhamdulillah diizinin. Emang gue kalau naik gunung ya pengen aja gitu bawa sorban. Sebelumnya gue naik juga gue bawa sorban, tapi ya bukan sorban babeh gue, sorban pribadi gue gitu. Kalau boleh tahu itu kenapa tuh? Ya itu gue ya buat taruh di keril gitu, siapa tahu butuh buat alat sholat gitu kan, alas ya kan. Nah waktu itu ya gue ada keinginan hati aja mau bawa sorban babeh gue. Gue izin, alhamdulillah diizinin nih. Mau kemana emang lu? Kata babeh. Merbabu, Jawa Tengah. Ya udah, jangan lupa berdoa di sono. Kalau bisa tawasul buat sohibul wilayah setempat. Emang gue kalau kemana-mana, naik gunung kemana-mana pasti disuruh berdoa dulu gitu ya kan, wajib banget kan. Akhirnya udah semuanya nih, teman-teman gue yang lain juga udah kumpul. Di situ gue kebetulan berangkatnya dari rumah gue juga Cila. Si Joko, si Bagol, Dablang udah kumpul nih di rumah gue. Nah kita nyari angkutan umum deh nih. Nah di situ gue kebetulan naik GrabCar. Gue nggak ngecer gitu. Gue soalnya naik kereta api di situ. Gue ngecer, gue bilang harganya hampir sama gitu kalau gue naik GrabCar. Akhirnya udah sepakat gue mau naik GrabCar nih, gue naik deh nih GrabCar ke stasiun Pasar Senen di situ ya kan. Akhirnya gue berangkat deh nih ya kan, naik GrabCar. Di situ gue juga udah kontek-kontekan sama saudara gue nih yang Alan ini, yang rumahnya di Kalibata. Akhirnya kita ketemu di stasiun Pasar Senen itu sekitar jam 2 lewat lah. Gue ketemu di stasiun Pasar Senen. Nah di situ emang kebetulan kereta itu berangkatnya jam 5 sore Cila. Iya, gue naik kereta api turun di stasiun Selo Jebres, ya kan. Gue udah sampai di Pasar Senen nih, ngopi dulu tuh, biasa lah kan anak laki. Di situ juga kebetulan emang banyak banget pendaki-pendaki lain. Nah,
jam 5 ada nih, gue berangkat nih naik kereta ya kan, ngurus tiket segala macam. Alhamdulillah lancar aja perjalanan sampai di stasiun Selo Jebres. Gue sampai itu di stasiun Selo Jebres sekitar jam 3 pagi Cila. Di situ gue pas sampai di stasiun Selo Jebres, gue ya biasa kayak ngopi lagi gitu kan, ya ngaso dulu istirahat sebentar ya kan. Nah tiba-tiba nih ada bapak-bapak nyamperin gue sama teman-teman gue. Mau kemana mas? Mau ke Gunung Merbabu pak. Yaudah yuk naik mobil saya. Sebentar ya pak, gue bilang gitu. Gue ngobrolin sama teman-teman gue. Akhirnya kita udah sepakat harga. Nah naik deh nih mobil si bapak ini ke base campnya Pak Parman. Waktu itu gue base campnya Pak Parman Gunung Merbabu ya. Di situ juga pas gue perjalanan dianterin sama si bapak itu ke base campnya Pak Parman, gue minta kontak dia nih biar besok pas gue pulang gue minta jemput lagi sama dia ya. Nah akhirnya gue sampai deh nih di base campnya Pak Parman itu jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4 pagi itu gue sampai. Pas gue sampai itu di base campnya Pak Parman ya biasa gue ngopi lagi di situ karena emang gue mikir ya ngapain lagi kalau nggak ngopi, tidur juga nggak bisa kan, nikmatin aja dulu nih udara kan, di Depok beda ya kan. Gua ngopi segala macem, ngobrol-ngobrol di situ. Emang gua orang ya nggak ada yang tidur nih pada gua sama teman-teman gua. Akhirnya gua selesai ngopi, tapi gua ya istirahat mah ada gitu, kayak sekedar tiduran aja. Nah itu gua kebetulan di situ emang ada rombongan pendaki dari Lumajang nih, Jawa Timur. Itu dia 4 orang Cila, laki 3 orang, perempuannya 1 orang. Di situ gue ya kayak ngobrol-ngobrol aja kan, biasalah sapa-sapa para pendaki ya kan. Nah akhirnya gue udah istirahat, sarapan gitu kan, packing lagi nih semuanya. Gue mulai deh nih ngurusi Maksi buat ngelanjutin pendakian. Itu sekitar jam 8 pagi gitu. Gue melakukan pendakian lah ya. Dan kebetulan pas gue naik nih, itu gue bareng sama orang yang Jawa Timur itu, yang berempat ya. Akhirnya gue berangkat nih jam 8 pagi, alhamdulillah gitu ya, cuaca dari bawah cerah-cerah aja, ada matahari gitu kan, panas ya. Gue berangkatnya nih jam 8 pagi, berangkat, alhamdulillah lancar aja. Sekitar jam 9, setengah 10-an lah gue sampai di pos 1 itu kan. Gue masih lanjut jalan nih. Di situ gue emang ya jalan santai aja, gue bilang gue nge-trek pagi. Dan kebetulan dari rombongan gue emang belum ada yang kesana, belum ada yang pernah ke gunung itu. Jadi pertama kali? Iya, ke Gunung Merbabu itu ya. Nah gue ngelanjutin deh nih perjalanan sekitar jam 10 lewat lah, setengah 11 itu gue sampai deh nih di pos 2 Gunung Merbabu ya kan. Oh iya lupa, sorry, waktu itu gue via Selo Cila. Iya. Pas gue sampai di pos 2 biasalah gue istirahat, gue ngopi, gue nyeduh kopi ya kan. Nah gue lanjut deh nih ke pos 3. Gue lanjut ke pos 3 itu emang ya gue bilang hawa-hawanya juga sedikit kayak ada apa nih gitu kan, kayak berasa beda aja gitu ya. Dan pas gue jalan nih itu kan gue dari bawah bareng tuh ya sama rombongan yang orang Jawa Timur. Gue jalan di pos 3 nih, pas buat gue sampai di pos 3 gue nggak tahu tuh orang yang rombongan Jawa Timur kemana gitu ya. Gue nggak tahu dia udah duluan atau dia masih ketinggalan di belakang gitu ya. Pokoknya pas gue sampai di pos 3 ini benar-benar sepi banget. Ya rombongan gue doang berlima. Akhirnya gue istirahat lagi, gue nyeduh kopi lagi gitu kan. Sampai di pos 3 nih, ngopi, sontak aja nih gitu ya. Tiba-tiba aja, habis gue ngopi, emang keadaannya sepi, dia aja kabut turun tiba-tiba. Itu kabut bener-bener tebel Cila. Jarak pandang juga ya sekitar 2 meter lah gitu. Turun itu bener-bener turun. Gua nggak tahu juga, entah ada ucapan gua sama teman-teman gua yang salah gitu kan, atau ada sikap yang salah. Soalnya pas gua dari bawah itu bener-bener cerah. Ya apa namanya, ciri-ciri mau hujan gitu juga nggak ada. Nah pas gue sampai di pos 3 kabut turun tuh dia. Tiba-tiba aja gitu tuh. Iya.
Dan di situ emang rombongan gue doang berlima, Nggak ada pendaki lain. nggak ada. Akhirnya gue berunding sama teman-teman gue gitu kan, teman gue nggak ngomong, gimana nih lanjut nih kita. Ya udah yuk bismillah. Akhirnya gue packing lagi deh tuh, nesting segala macam. Gue berangkat deh nih melanjutin perjalanan. Itu sekitar jam 12 siang itu, habis dohor lah itu. Gue ngelanjutin perjalanan nih dari pos 3 nih. Pas gue jalan, ayo dah jalan bismillah gitu kan. Gue jalan nih, itu kabut bener-bener masih turun sih. Dan gue juga sama rombongan gue nggak mau misah gitu kan, karena kabut turun gitu kan, masih ya rapat lah kita gitu. Gue jalan nih, pas gue jalan gue ngeliat ke depan itu ada jalur 3 bercabang. Itu kabut masih tetap ada itu. Gue samar-samar lihat jalur 3 nih, kemana nih ya. Tapi gue lihat lagi nih ke bawah, burung jalak nih di bawah jalur. Tapi dia posisi burung jalaknya nih di tengah jalur. Kemana nih, kata gue gitu kan sama yang lain. Tengah kali ya, kata temen gue pada gitu kan. Tapi ini burung jalaknya nggak cuman ya kayak matok-matok gitu paruhnya ke tanah, dia jalan ke jalur yang tengah. Iya, yaudah yuk bismillah nih, kita ke tengah aja. Akhirnya gue lanjut jalan nih. Gue pikir ya bismillah aja lah, gue jalan gitu kan. Itu burung jalaknya tetap jalan Cila ke jalur yang tengah. Dan ya kabut juga masih tebel itu. Gue jalan nih bareng-bareng, bismillah udah jalan. Gue jalan. Jarak dari pos 3 ke Sabana 1 Gunung Merbabu via Selo kan ya lumayan lama lah gitu kan ya. Jalurnya juga terjal banget, sekitar 60 derajat ya kalau gue bilang itu ya. Oh, nggak salah juga. Gue jalan nih lewat jalur yang 3 cabang itu, tapi gue ke arah tengah. Burung jalak masih ada di depan, samar-samar gue lihat. Temen-temen gue juga lihat semua. Itu kebetulan gue di depan sama si Joko. Nah, yang lain di belakang semua nih. Gue lagi jalan, kan jalur Merbabu kan gini Cila ya, terjal banget. Gue jalan nih, pas gue lagi melangkah, gue lihat kok ke atas apaan itu ya, gede banget, sosok pendaki. Gede banget Cila. Pakai pakaiannya nih ala kadar pendaki gitu, gimana sih? Pakai carrier juga gede banget itu. Si Joko kan samping gue nih, itu sama-sama di kabut gede banget tuh. Gue liat, gue lagi jalan gitu, apaan tuh gede banget ya. Gue ngeliat ke si Joko nih, Jok, lihat, gue bilang gitu, apaan itu, gede banget. Oh jadi nggak cuma Bang Wildan aja nih? Iya, di situ posisinya si Joko ngeliat juga, dia senyum-senyum juga, gitu. Ya menurut gue ngomong di situ gitu kan, gue bicarain sama Joko di situ, soalnya ini sosok kan bukan yang terlalu sakral gitu ya. Itu bener-bener gue liat gede banget sih lah. Dan yang gue masih pikirin gitu ya, pas gue di jalur, yang anehnya lagi, setelah gue pikir-pikir gitu ya, kok sama yang gue liat di mimpi gue sebelum gue berangkat. Gede banget sama sih lah. Cuma emang karena mukanya gitu ya, wajahnya nggak kelihatan, tapi itu besar-besarnya sama. Dan pakaian ala kadar pendakinya juga sama. Jadi sosok itu tuh diem aja apa? Jalan. Oh jalan. Kalau yang gue lihat di mimpi kan dia ngeliatin gue kayak gini nih. Cuma wajahnya nggak kelihatan, tapi gedenya sama. Tapi yang gue lihat di pos 3 itu ya, pas gue lagi di jalur itu tadi, dia lagi jalan. Burung jalak masih ada itu, dia jalan. Akhirnya gue gue bicarain tuh sama si Joko, apaan ya, gede banget. Nah tapi di situ gue masih berasa kepikiran gitu, kenapa bisa sama sosok yang gue lihat di mimpi gue gitu. Si Joko juga kan ngeliat gitu kan, bukan gue doang yang ngeliat nih. Nah tapi di situ gue posisinya ya, gue belum cerita nih ke si Joko kalau ini sosok sebelumnya kenapa bisa hadir gitu di mimpi gue gitu kan. Akhirnya gue lanjut jalan nih Cil, gue lanjut jalan gitu kan, itu kabut bener-bener masih tebel itu. Dan pas gue lihat ke atas juga ya, tiba-tiba itu sosok hilang aja gitu kan. Burung jalak juga gue nggak tahu kemana. Tadi gue lihat kan burung jalak deket tuh nanya sosok gede, cuma gede banget itu mah. Gimana sih kalau kita ngeliat orang jauh tapi kelihatannya deket, itu gede banget gitu yang gue rasain. Akhirnya gue lanjut jalan nih, jalan aja. Nah gue sampai dah nih di
Sabana 1 Gunung Merbabu pos 4. Pas gue sampai, gue juga bingung itu, gue ngucap bersyukur banget sih ya, tapi gue bilang ada rasa sedikit aneh gitu. Pas gue sampai di Sabana 1 nih, Gunung Merbabu pos 4, itu cuaca cerah, Cila. Dari yang tadinya berkabut? Iya, tiba-tiba cerah. Itu awan ya gimana ya, gitu kelihatannya gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur gitu kan, masih dikasih cerah lagi. Dan gue lihat ke depan nih, pas gue lihat, lah itu orang Jawa Timur yang rombongan itu tadi. Iya, bilang bocah lah, itu orang Jawa Timur. Gue samperin deh nih, gue tanya kan, bang udah sampai aja? Iya mas, kata dia, buru-buru soalnya biar bisa istirahat di sini, kata dia gitu, Cila. Lah gue kaget gitu sama yang lain, lah emang gak kena kabut tadi di pos 3? Gue bilang kayak gitu. Kata dia, mana ada kabut mas. Lah iya ya. Oh jadi mereka gak ngerasain kabut? Iya, gue juga gak tahu gitu ya, bingung atau karena beda di estimasi waktu atau gimana gitu, gue juga gak tahu gitu kan. Akhirnya gue di situ gue nggak terlalu pikirin lah sama yang lain, tapi yang jelas gue masih penasaran. Di situ akhirnya gue nyeduh kopi gitu kan, gue nikmatin pemandangan dulu lah gitu kan, foto-foto segala macem. Nah emang bener itu posisinya cerah banget Cila. Ya matahari juga kelihatan lagi. Akhirnya gue udah selesai ngopi nih. Nah, akhirnya gue lanjutin nih perjalanan buat ke pos 5 Sabana 2 Gunung Merbabu. Di situ gue tempel nih Cila, rombongan yang orang Jawa Timur itu gue tempel, kan gue bareng. Kira gue berangkat, di situ posisinya udah jam 2 lah, jam 2 siang ya. Gue berangkat nih ke Sabana 2. Alhamdulillah lancar aja, cuaca juga masih cerah lah gitu ya. Dan kebetulan nih gue sampai di Sabana 2 Gunung Merbabu ini sore Cila, gue sampainya ya. Sekitar jam 5:30 lah gue sore itu gue sampai gitu ya. Alhamdulillah ya cuaca cerah aja, di situ perjalanan gue lancar. Akhirnya gue sampai kan tuh ya di Sabana 2 Gunung Merbabu itu pos 5, diriin tenda ada nih. Nah karena di situ banyak pendaki juga nih, banyak orang yang udah sampai duluan gitu, gue ya lumayan jauh tapi nggak jauh-jauh banget sama orang yang Jawa Timur itu. Akhirnya gue diriin tenda, itu udah jam 5:30 kalau nggak salah gue ya. Gue diriin tenda segala macam nih. Habis gue diriin tenda, gue masak nih sama yang lain pada gitu kan buat makan. Habis itu gue ngopi sebentar, karena emang gue sama yang lain belum tidur banget gitu ya pas di bawah gitu. Di situ jam 8 malam gue pribadi nih langsung tidur Cila. Jam 8 malam, gue nggak tahu dah yang lain gue. Pokoknya gue jam 8 tidur itu, seinget gue ya. Karena emang capek banget gitu kan, belum tidur juga. Gue tidur nih jam 8 malam. Ya gue juga mikir sih ya, sayang banget nggak nikmatin malam dulu gitu kan. Ya, mau gimana lagi, capek gitu kan. Gue tidur nih. Akhirnya gue bangun pagi itu sekitar ya, kalau nggak salah juga nih jam 5. Gue bangun jam 5 pagi itu. Gue summit nih ke puncak Gunung Merbabu. Itu gue summit bareng sama rombongan yang orang Jawa Timur. Iya. Dan kebetulan itu kan emang gue kan tadi gue bilang pas gue berangkat itu kan gue bawa sorban ya Cila ya. Nah kebetulan nih gue summit ini cuma gue, Dablang sama si Alan, si Bagol sama si Joko di tenda nih. Gue nggak tahu kenapa gitu ya, atau karena dia inisiatif nih biar nanti gue sampai di bawah dia udah masak segala macam gitu kan. Gue berangkatnya nih sama orang yang Jawa Timur itu. Gue berangkat, alhamdulillah itu cuaca cerah aja, nggak ada kabut gitu kan, lancar juga perjalanan gue. Sampailah nih gue di puncak Merbabu sama orang Jawa Timur itu. Di situ gue sempet foto gitu kan. Nah gue sampai biasa gue foto-foto segala macem, gue ngopi lagi di situ ya kan. Terasa udah cukup semuanya gitu kan, baru nih gue turun lagi ke tenda. Pas gue turun itu sekitar jam 10 siang Cila. Gue turun dah nih ke tenda gue lagi yang bawah. Itu masih bareng itu sama rombongan yang Jawa Timur itu. Gue turun nih. Pas gue sampai di tenda tuh ya, itu sekitar jam 11:30-an ya kalau nggak salah. Gue sampai di tenda. Emang si Joko itu masih kayak masak sama si Bagol.
Sampai dah nih, tiba-tiba nih si Joko manggil gua, Dul, sini dah. Ngapa Jok? Sini bentaran, kata dia begitu. Dia ngomong nih ke gua, tadi gua lagi masak Dul. Pas gua lagi masak gua nggak tahu gitu ya, nih firasat gua pengen nengok aja nih ke arah kanan. Pas gua nengok kanan kata si Joko, gua ngeliat lagi Dul, itu sosok atau makhluk yang gue lihat di pos 3 itu. Sosok yang besar. Iya, cuma nih posisinya dia lagi duduk. Cuma bener itu dia ngomong sama gue, itu sosok yang kita lihat tuh di pos 3 itu, yang orang gede banget. Kirila juga gede banget, nggak jauh dari tenda kita. Kata dia begitu, Cila. Mereka berdua atau cuma sih? Cuma si Joko di sini yang lihat. Akhirnya di situ gue pikirin gitu kan, yang bener lu Jok. Yang bikin gue penasaran lah nih, udah sedikit gue ilangin gitu ya, tapi si Joko ngeliat kayak gitu lagi, gue jadi ada rasa kepikiran lagi, ngapain nih sosok itu kan, siapa nih sebenarnya nih sosok, atau hanya cuma dia ngunjukin itu ya bahwasanya nih gue ada di sini nih gitu, itu sosok itu gitu kan, gue nggak tahu juga itu lah. Pokoknya ya masih penasaran, gue masih menggebu-gebu lah gitu lah ya. Akhirnya gue nggak terlalu gue pikirin, gue makan deh nih sama si Joko, pada gue makan sama yang lain. Kelar gue makan nih, gue packing segala macem gitu kan, tenda gue masukin, gue turun nih ke bawah. Gue turun ke bawah, alhamdulillah itu bener-bener lancar aja, nggak ada kendala, nggak ada halangan sama sekali. Gue turun aja tuh jalan gitu bareng-bareng gitu kan, sampai lah tuh gue di Sabana 1 lagi ya kan, gue jalan lagi, nggak ada masalah apa-apa, lancar, cuaca juga cerah gitu ya, kabut nggak ada Cila. Sampai lah nih gue nih singkat cerita di pos 2, dan di situ posisinya nih gue di belakang nih, yang di depan ini si Bagol. Bagol di depan nih, taruh kata dia gitu, ada 2 nih jalur nih, ada 2 cabang nih kata dia gitu. Nah dia lihat burung jalak lah gitu, ada burung jalak. Nah tapi posisi burung jalaknya kan ada 2 jalur nih Cila. Dia ada di jalur yang sebelah kiri, tapi ini posisinya burung jalaknya nggak jalan, dia cuma diem aja tapi matok-matok paruhnya gitu ke tanah ya kan. Akhirnya dia bilang, kemana nih ya, kanan aja kali ya. Yaudah kanan, bismillah. Gue jalan deh nih ke kanan, gue jalan ke kanan, alhamdulillah tuh bener jalur lancar juga, gue jalan gitu kan. Dan ternyata gitu ya, yang jalur sebelah kiri gue juga nggak tahu itu ya, agak sedikit lama kali kalau kita lewat jalur kiri, soalnya ya masih lebat lah gitu, kayak pohon-pohonnya gitu. Nah gue sampai lah nih di pos 1 ya. Di pos 1 gue ya biasa istirahat dulu gitu kan. Terus gue udah kelar istirahat semuanya segala macam nih, gue lanjut nih perjalanan. Gue jalan, alhamdulillah itu bener ya, lancar aja gitu perjalanan sampai ke base camp. Singkat cerita gue sampai lah nih di base camp. Pas gue sampai di base camp itu udah sore aja lah, gue lupa itu jam berapa, pokoknya udah sore itu. Akhirnya gue ya mandi segala macem, gue rapi-rapi, di situ gue juga makan lagi gitu kan. Di situ ada nih yang gue sedikit kilas-kilas lagi nih tentang perjalanan gue gitu kan. Jok, yang gue lihat kemarin apaan ya pas di pos 3? Gue bilang gitu sama si Joko. Iya dulu kata dia, mana gede banget lagi, Kerila gede banget dulu kata dia, bukan orang kayaknya itu mah, kata si Joko gitu. Gue juga bingung. Nah gini dulu, ada yang mau gue tanyain nih kata si Joko. Lu pas summit kan, itu kan gue lagi buka carry lu nih, itu kan ada logistik, gue buka carry lu, itu sorban lu gak lu bawa tuh pas summit ya kan, kata dia begitu. Iya, gue gak bawa, emang gue pakai tas kecil, ngapain gue bawa carry lagi, gue summit, gue bilang gitu. Gue taruh di carry itu, si Joko ngeliat, bocah sorbannya gak dibawa ini, kata si Joko gitu kan. Iya emang gue gak bawa, kata gue gitu. Nah di situ dia cuman ya kayak senyum-senyum, gitu. Ada sedikit yang diumpetin lah gitu, apa dia ada prasangka atau gimana gitu kan. Gue juga belum terlalu gue pikirin di situ. Pokoknya yang gue pikirin benar-benar masih berasa itu, kenapa bisa sama sosok itu, orang tinggi besar itu yang gue lihat sama di mimpi gue itu Cila.
Akhirnya udah ada tuh, gue nggak bahas lagi. Gue istirahat nih di base camp. Dan kebetulan emang itu tiket kereta gue besokan harinya tuh. Gue jadi nginep lagi di base camp. Nah akhirnya pagi dah nih. Pagi gue telepon lagi supir yang kemarin gue berangkat di stasiun itu. Pak di mana gitu kan, bisa kesini lagi gak? Akhirnya ada datang dah tuh. Gue udah packing segala macam, udah kelar semua. Gue berangkat nih buat diantar sama dia. Gue masuk ke mobil. Di situ di dalam mobil gue bilang sama si supir itu, Pak nanti turunin kita di makamnya Habib Anis aja ya. Gue bilang kayak gitu, karena emang gue beramai-ramai nih, gue sama rombongan nih, gue udah ada rencana buat ziarah dulu gitu, karena ngelewatin gitu makamnya Habib Anis, gue ziarah dulu. Oke siap mas, kata dia begitu kan. Dan gue diturunin dah nih sama temen-temen gue pada di makamnya Habib Anis, sila. Gue turun, itu supirnya gue suruh jalan aja, nggak gue suruh nungguin. Gue sampai di makamnya Habib Anis, gue lihat ke dalam, lah rame banget lagi. Gimana nih, nggak enak nih kita, mana bawa keril gitu kan, pakai sepatu, ya gaya-gaya pendaki gitu kan, orang mau naik gunung, nggak enak nih mau masuk ke dalam gitu. Akhirnya gue sama yang lain ngerembukin nih, gue bilang kita doa di luar aja kali ya, ya mudah-mudahan lah, insya Allah gitu ya, sampai doanya. Ya, akhirnya gue doa di luar dah tuh, pokoknya ya masih kesempatan gitu ya, gue buat doa gitu di deket makamnya Habib Anis. Udah selesai semuanya nih, baru nih gue jalan kaki itu. Gue jalan kaki ke stasiun Selo Jebres. Ya gue jalan kaki itu sama yang lain. Pas gue lagi jalan tuh kalau nggak salah ya, pagi-pagi itu gue jalan nih. Sebelum gue sampai di stasiun Selo Jebresnya ini, Cila, di perjalanan gue ketemu sama bapak-bapak udah lumayan tua. Itu bajunya hitam-hitam, pakai kalung-kalung batu segala macem, rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Dia bawa tongkat di pinggir jalan. Bawa tongkat, nah kebetulan itu tongkat palanya pala binatang. Gue lupa itu pala apaan. Di situ karena gue ya resep aja gue begitu ya sama senior yang kayak gitu kan ya. Dia nyapa nih, gue kebetulan di deket dia ini ada warung. Gue beli air minum gitu kan, kayak istirahat gitu. Dia nyapa nih, dari mana mas? Gue bilang dari Gunung Merbabu pak. Oh habis nanjak ke sana ya. Iya. Gue duduk, kira gue ngobrol sama dia nih. Tapi teman-teman gue yang lain kayak risih gitu. Ada sebagian yang risih bilang gini, ayo dan buruan. Kayak takut gimana gitu ya, ngeliatnya kayak orang kayak gitu kan. Gue ngobrol, nah dia di situ cerita kalau dia ini keliling gunung katanya. Buat dia duduk di gunung, nih, buat ya naruh tongkatnya dia aja gitu. Kata dia gitu. Di situ gue di pinggir jalan, orang mah banyak yang lewat gitu ya, pada ngeliatin gue. Sampai kita obrolin di grup juga itu kan, karena nggak enak kalau kita frontalan gitu, ada bapak itu kan masih. Kata teman gue, udah yuk buruan yuk. Katanya gitu. Ya udah akhirnya gue pamit sama si bapak itu, gue berangkat nih ke stasiun Selo Jebresnya nih buat pulang. Nah singkat cerita gue sampai di stasiun Selo Jebres, gue naik kereta udah tuh ya, akhirnya gue sampai rumah deh nih dengan selamat, alhamdulillah. Pas sampai di rumah nih, kebetulan kan ya ada sebagian yang mampir nih temen gue di rumah. Di situ karena gue penasaran, gue tanya nih sama babeh gue gitu ya. Enggak gue tanya sih, kayak gue balikin tuh sorban. Enggak gue ntar-ntarin gitu. Gue sampai, gue salim tuh biasa. Assalamualaikum. Salam. Gimana perjalanan? Kata babeh gue. Ya alhamdulillah lancar. Nih sorban ngapa ya? Belum gitu doang padahal. Nih beh, ngapa emang lu? Ngalamin apaan? Dia aneh kata dia gitu. Gue bilang ya enggak sih, gue bilang gue nggak ceritain tuh, selamat aja lancar alhamdulillah, gue bilang kayak gitu. Gini kata dia, kalau ada yang aneh atau ada yang buruk, lu buang jauh-jauh, lu ambil baiknya, kata dia begitu. Udah di situ ya gue pikiran gue bener, gue nggak kilas lagi gitu kan kejadian gue di atas. Udah di situ gue mandi segala macam, udahlah itu aja.
kira-kira Cila. Kalau buat sosok yang tinggi besar itu, jadi nggak ada sama sekali komunikasi ya? Komunikasi kemana maksudnya? Kayak ngobrol, dia ngajak ngobrol gitu? Nggak ada. Nggak ada, dia cuma diem aja? Iya, diem aja Cila. Ya jadi dia ya jalan tuh, pas yang gue liat di pos 3 itu dia jalan. Orang gede banget gitu jalan, gimana sih? Gede pakai keril jalan. Kelihatan gede banget gitu dari bawah. Gue liat dia mah jalan aja. Dan yang gue liat di mimpi, dia diem. Nih lagi kayak gini nih. Gitu. Tapi kalau cerita dari temennya Bang Wildan nih, yang lagi masak di tenda, Iya. kan dia sempat juga tuh ngeliat sosok itu. Sosok itu juga tetap diem aja? Iya, diem aja. Tapi posisinya duduk ya. Kata dia duduk, nggak berdiri. Tatapannya tuh kemana? Wah, dia nggak ngomong itu, dia cuma duduk pokoknya. Oke, sebelum gue akhiri videonya, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa abis nonton video ini, mampir ke channel YouTube-nya Sandiakala Official, di subscribe, di like, di komen. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syairah, Dimensi Mistik, pamit undur diri. Terima kasih Bang Wildan. Sama-sama.